Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Ada yang familiar sama kue yang satu ini? Yap, bener banget, ini adalah kue talam. Dan kali ini aku bakalan bagi resep kue talam berbahan dasar ubi ungu. Dari segi rasa, kue ini udah nggak diragukan lagi. Rasa manis dan perpaduan gurih santannya memberikan citra rasa tersendiri yang tidak terlupakan. Kalau gitu langsung aja kita lihat video resepnya, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk membuat lapisan pertamanya, di sini aku udah punya 200 gram ubi ungu. Ini udah aku bersihkan, udah aku cuci bersih. Setelah itu bakalan aku kukus sampai matang, atau kira-kira lamanya selama 20 menitan lah ya. Setelah 20 menit kemudian, kalian bisa cek kematangannya dengan ditusuk menggunakan garpu. Kalau udah empuk seperti ini berarti sudah matang, silahkan angkat. Lalu lanjut haluskan ubi ini, boleh manual pakai ulekan seperti ini, atau kalian bisa pakai blender atau chopper. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kalau kalian pakai blender tentunya bisa lebih halus lagi ya. Siapkan wadah dan masukkan ubi yang udah kita tumbuk tadi. Tambahkan 60 gram tepung tapioka. Lalu 40 gram tepung beras. 100 gram gula pasir. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam. Terakhir masukkan 300 ml santan kental. Masukkan santan secara bertahap. Kalau aku biasanya aku masukin separuh dulu, lalu ku aduk-aduk sampai si tepung dan ubinya tercampur rata. Kalaunya sudah tercampur seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi sisa santan yang tadi. Nah, sebetulnya seperti ini aja udah cukup. Adonan pertamanya udah jadi, tapi karena aku mau kue talamnya itu lembut, jadi bakalan aku saring dulu. Karena tadi waktu aku ngehalusin ubinya itu manual pakai ulekan, jadi masih ada tekstur yang kasar-kasar seperti ini. Ini bakalan aku penyet-penyet dulu di atas saringan, nanti bakalan lembut jadinya. Tapi ini nggak aku buang loh ya. Ini cuma aku halusin aja, nanti bakalan aku masukin lagi ke adonan. Tapi kalau misalkan kalian ngehalusin ubinya itu pakai blender atau pakai chopper, itu nggak perlu kalian saring-saring lagi ya. Nah, ini adonan untuk lapisan pertamanya udah jadi, kalian bisa sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita lanjut untuk membuat lapisan yang kedua. Bahan untuk adonan lapisan yang kedua ada 50 gram tepung beras, lalu tambahkan 25 gram tepung tapioka. Selanjutnya ada sepucuk sendok teh garam. Terakhir tambahkan 175 ml santan kental. Lanjut aduk semua bahan sampai tercampur merata. Nah, semua adonan baik lapisan 1 dan lapisan kedua udah jadi. Sekarang kita lanjut untuk mencetak kue talamnya. Siapkan cetakan kue talam, lalu masukkan adonan yang pertama. Jangan sampai penuh-penuh ya, sisakan sedikit space di atasnya untuk lapisan yang kedua.
Jika semua cetakan sudah terisi dengan adonan yang pertama, sekarang kita bakalan lanjut untuk kukus adonannya selama 10 menit atau sampai setengah matang aja. Tentunya pastikan kukusan itu udah dipanaskan sebelum kalian masukkan adonan ini ya. Dan ini adalah penampakan setelah 10 menit dikukus. Jadi ini kue talamnya udah setengah matang. Setelah itu kalian bisa lanjut tuangkan adonan yang kedua. Kemudian kalian bisa kukus kembali selama 10 menit atau sampai matang. Nah, kue talamnya udah matang nih, kalian bisa angkat lalu diamkan dingin terlebih dahulu. Jangan langsung dikeluarkan dari cetakan ya. Karena kalau pas posisi panas-panas kalian langsung keluarin kue talamnya dari cetakan, nanti bakalan hancur alias amburadul. Jadi biarkan kue talamnya dingin terlebih dahulu supaya bentuknya set terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa keluarkan kue talam dari cetakan seperti ini dengan bantuan spatula. Keluarinya pelan-pelan aja ya, dengan lembut dan penuh perasaan, gak usah keburu-buru, nanti takutnya permukaannya gopel, nanti gak cantik dan gak imut lagi dong. Oke deh, seperti itu tadi resep dan cara membuat kue talam ala Oma Elok. Soal rasa jangan ditanya, pasti endul banget. Sekian video resep kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.